Jumpa lagi sobat semuanya. Hari ini kita mau sedikit apa ya? Pentaskean. Kan dulu saya pernah upload masalah cara mengganti si mimis tabur ini diganti dengan slug solid itu dulu kan saya cuma menjelaskan cuma gerambiangan, jadi nggak detail. Saya kan nggak nyangka kalau itu ternyata di Indonesia itu ternyata banyak para bediler yang pakai shotgun juga. Ada kayak ini yang chat sama saya di Facebook itu, ya dia bilang ya senang dengan videonya yang itu dan terima kasih karena bisa merubah mimis tabur yang aslinya tabur ini diganti dengan buckshot atau slug gitu. Cuma saya waktu itu tidak menjelaskan secara detail segi safety-nya, karena kita nggak bisa cuma buka ini terus dituang taburnya terus diganti slug, itu nggak bisa. Kita harus merhatiin kategori beratnya peluru itu. Kayak ini kan 28 gram. Itu kalau di grain berarti 435 grain kalau nggak salah. Itu cocoknya yang ini. Yang ini 32 grain. Kalau 32 grain itu lebih berat lagi. Yang ini super berat lagi loh. Ini made in Brazil nggak salah. Ini 36 grain. Itu yang kelas berat itu 500. Itu kalau di 36 gram itu 520 something grain. Berarti itu cocok untuk slug yang berat. Jadi sampai nggak bisa mimis peluru yang jenis ini sampai kasih isi. Ntar saya tunjukin slugnya. Nah, jadi slugnya itu nggak bisa. Ini kan slug paling berat 520 grain, yang ini 490 grain, yang ini 435 grain. Jadi kalau pakai slug yang berat ini sama nggak bisa ditaruh di sini, karena bubuk mesin itu nggak cukup buat dorong mimis seberat 520 grain itu. Itu efeknya chamber di shotgun itu bisa overpressure, efeknya barel bisa meledak. Itu kan bahaya. Kayak kejadian yang di Indo kan senapan locok itu, atau senapan kocok yang biasa dipakai suku-suku Dayak di pedalaman itu, atau di Jawa Barat juga banyak. Itu karena mereka nggak ngelihat berapa gotri yang dia masukin. Kalau gotrinya terlalu banyak terus powdernya itu nggak kuat dorong, jadi kan kayak buntu loh, jadi meledak di tempat situ. Biasanya tangannya putus atau mungkin sampai mati, bahaya. Ada yang nembak terus meleduk, kan ledupannya itu balik ke belakang ke arah hammernya itu, jadi kena alis hampir terbakar, atau kena mata bisa buta. Makanya bahaya loh. Makanya itu harus disesuaikan. Itu yang modern kan. Kalau yang kocak itu kan nggak bisa, itu cuma ilmu kira-kira. Makanya kita mengganti, atau bahasa Inggrisnya itu changing load, mengganti isi shotgun itu nggak bisa asal kita buka, tuang terus diisi semua kita gotri buckshot atau slug. Itu harus diperhatiin di boxnya ini berapa isi gotri itu totalnya. Kan ada tadi 28 gram, 32 gram, terus saya ini paling berat ini 36 gram itu. Terus yang keduanya yang harus diperhatikan lagi itu pemilihan slug. Pemilihan slugnya itu nggak bisa sampai milih slug yang kita pakai itu
teorinya harus kalau dites itu dimasukin barel itu harusnya sliding gini lor, jadi nggak berhenti kayak, nah itu kan langsung sliding keluar. Ini barel bekas potongan senapan paling murah di dunia itu lor, saya potong kan, itu kan hasilnya 32 inci total, terus saya potong jadiin 20 inci karena terlalu panjang kan gak enak buat manuver itu. Jadi itu ngetes mimisnya harus dites satu-satu, pastikan dia itu waktu dimasukin ke lubang gelinding itu loh, nggak berhenti di lubang. Ngetesnya berapa aja beratnya mimis itu dia harus bisa sliding bebas di dalam barel ini. Karena apa? Karena shotgun kan kayak gini loh hasilnya. Ini kan isinya, ini asli dalamnya shotgun. Itu kan hasilnya dalamnya ada taburnya itu. Ini contoh tabur yang udah saya keluarin tuh kan. Ratusan biji ini. Ini kan udah keluarin. Nah, di dalam shellnya ini ada namanya watch. Ini namanya kayak plastik cup gini. Ini spacer buat tempat dudukan antara proyektil sama bubuk mesiu di dalamnya. Makanya dia harus, ini kan nanti slug itu kalau duduk ini kan kayak gini, nah posisinya. Nah dia kan masuk di barel ini jadi sempit, jadi presisi. Makanya kalau slugnya terlalu besar, mungkin kalau nggak diperhatikan ukurannya, ditambah lagi watch ini di dalam barel itu jadi terlalu ketat, itu juga bisa bikin overpressure. Jadi harus hati-hati. Makanya saya bikin video ini kan buat para penonton NZ Bediler, dan supaya para penontonnya itu kalau mau mencoba trik ini harus itu harus yang diperhatikan. Yang pertama tadi kan loadnya harus sesuai. Tapi sebenarnya kalau yang ini 500 436 grain sampean isi slug yang 400 ini nggak apa-apa, diganti slug yang lebih ringannya, bukan yang di atasnya beratnya total ini. Jadi kalau itu mestinya lebih kenceng larinya itu nanti proyektilnya. Cuma kalau diisi proyektil yang lebih berat dari standar loadnya dari pabrik itu nggak boleh, maksudnya bisa bahaya, bisa overpressure. Kalau enggak itu mungkin nendangnya terasa sekali di pundak itu. Dulu saya pernah nyoba yang ini, kan ini cuma 28 gram, saya isi pakai proyektil yang ini, harusnya kan 435, saya isi 490, masih bisa lari proyektilnya, tapi recoilnya tuh terasa sekali di pundak. Karena dia bukan berat yang sesuai dengan standar pabriknya. Tapi kalau orang di Indo kan biasa itu loh, bikin apa aja bisa diakali atau gimana ya, nggak kayak orang bule lah. Kalau bule kan takut sekali loh sama safety, itu dia nurut. Ya kita harusnya juga gitu loh, maksudnya kita itu ya, kita niatnya menembak itu kan hobi, biar fun, biar hobi tersalurkan, tapi kalau harus tetap diperhatiin segi safety-nya. Jadi kita jangan gara-gara pengen nuruti hobi tapi membahayakan diri kita, itu kan nggak bagus lor. Jadi tetap apapun aja, bukan cuma senapan api, sengin pun ya harus gitu, tetap semua itu dijaga safety. Kalau sengin itu malah lebih bahaya sebetulnya. Kebiasaan orang sengin itu yang bahaya itu, tau nggak? Pengalaman saya dulu itu, jadi orang hunting, kalau sengin kan kalau mimisnya udah dimasukin ke chamber kan nggak bisa ditarik keluar lagi. Kalau kayak shotgun atau 308 atau senapan api lainnya lah, kalau kita ngensel habis, nggak ada buran, itu bisa kita tarik keluar pelurunya. Kalau mimis kan enggak, udah masuk ke chamber kan langsung masuk,
udah nggak bisa kan dikeluarin kecuali ditembakin. Cuma sebagian orang kadang lupa, atau kalau nggak mungkin eman-eman apa sayang, wah ini peluru mahal ini Barakuda ini, atau peluru GSB mahal ini, atau peluru Samyang. Lah karena lupa itu peluru masih ada di dalam chamber, senapan ada kan apa itu udah ready nge-shot itu, terus saman pulang hunting sama taro. Itu di saat itu biasanya kejadian yang tidak inginkan terjadi. Kadang orang ketembak jarinya, atau dibuat main anaknya ketembak, kena anaknya itu diberitakan banyak itu lur. Sedih itu lur kalau kejadian gitu. Cuma gara-gara pengen apa sayang buang mimis ya, kita buat safety sendiri lah. Maksudnya kalau nggak ada buruan udah pulang hunting, tembakin aja, dibuang. Peluru satu biji itu berapa lur, itu daripada nyawa atau keluarga kita cedera atau nyawa melayang kan. Nggak kurup itu cuma gara-gara iman peluru. Itu lur sedikit videonya, semoga sedikit bermanfaat dan terhibur. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Tetap semangat lur. Oh ya, para subscriber, terima kasih atas dukungannya selama ini. Sampai semoga channel NZ Breeder tetap maju terus dan semangat bikin kontennya.